masalah mempercantik aura pun itu adalah usul neneknya, dan memberitahu alamat Mbok Samsi. "Nek, Marin pamit kerja dulu ya," ucap Marin sembari menyalami tangan keriput tersebut. "Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa, Yuli tak perlu tahu masalah ini. Dia bisa saja akan menjadi penghalang untuk kamu," terang sang nenek begitu mencemaskan. "Iya Nek, terang saja," jawab Marin tersenyum. Dan sesampainya di warung, tampak Yuli sudah berberes. Bahkan ada 2 pelanggan yang sudah minum, yang tak lain ialah para supir truk yang mampir. "Kenapa tadi tidak mau nebeng motorku?" tanya Yuli. "Nggak apa-apa Yul, sengaja pengen bawa motor sendiri," jawab Marin tergekeh. "Biasanya tidak kayak gini. Memangnya kenapa?" tanya Yuli lagi. Tidak apa-apa, sudahlah Yul, jangan ribut, cuman masalah motor," kata Marin terbahak. "Aneh saja kan, biasanya nggak kayak gini," ujar Yuli tersenyum. "Bang Ardi kesini nggak kemarin?" tanya Marin. Enggak ada Mar, kok kalian samaan gitu sih?" ucap Yuli. "Kemarin aku patah hati, Bang Ardi menolak aku, ditambah dia juga memberikan aku hinaan," ungkap Marin sejujurnya. Yuli tak langsung menjawabnya. Ia membiarkan sahabatnya itu menumpahkan segalanya, agar hatinya bisa plong dan cukup tenang setelah bercerita. "Makanya kamu jangan terlalu berharap pada Bang Ardi," ucap Yuli sembari menguatkan. "Aku juga tidak menyangka jika Bang Ardi bisa begitu. Semuanya di luar ekspektasi aku. Aku dibikin sakit hati," lanjut Marin. "Sudahlah, lupakan Ardi. Jangan pernah berharap lagi. Cari lelaki yang lain saja. Atau mau dengan Hendri. Dia juga lelaki baik. Bahkan dia masih bujangan," ujar Yuli terbahak. "Nggak Yul, nggak mau. Aku fokus kerja saja lagi. Nenek aku pun juga tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Fokus kerja dan urus nenek saja," terang Marin, tanpa Yuli ketahui jika Marin memiliki rencana lain yang ia tidak ketahui. Siang itu, Hendri datang bersama Ilham. 2 lelaki itu tak lain adalah teman akrab dari Ardi. Namun pria beristri itu tak nampak kelihatan batang hidungnya. Biasanya di jam seperti ini, mereka akan memilih bersantai di warung. "Dek Marin, buatin kopi panas ya, 1," ucap Hendri. "Abang minta dibuatin teh hangat saja," saut Ilham tak mau kalah. "Iya, siap Bang," jawab Marin mengacungkan jempolnya. 2 minuman yang berbeda rasa itu Marin antarkan pada 2 lelaki yang masing-masing sibuk dengan ponselnya. "Ini Bang, silahkan," ucap Marin dan langsung mendapat terima kasih pada pelanggannya. "Bang Ardi nggak kesini Bang?" tanya Marin. "Bang Ardi menyusul istrinya ke kota. Karena di sini katanya lagi pusing karena banyak gangguan," jawab Hendri. Bergetar dada Marin. Ia berpikir jika dirinya lah yang disebut gangguan tersebut. Bisa-bisanya Ardi berkata demikian seperti sengaja. "Oh begitu ya, pantas saja nggak kelihatan," ucap Marin lagi, sedikit mengorek informasi. "Ardi aja yang ditanyakan, kami berdua tidak ditanyain," keke Hendri. "Kan kalian berdua sudah ada di hadapan aku. Aku nanya yang tidak ada orangnya," jawab Marin terbahak. Marin ke belakang setelah saling lempar candaan bareng sama Ilham dan Hendri. Bahkan para pelanggan lainnya pun juga turut menggoda Marin. Status Marin memang gadis. Tak ada yang tahu jika dirinya pernah dibayar untuk menemani seseorang kencan. Sejak saat itu, kesuciannya terunggut begitu saja. Saat Ardi mencap sebagai wanita murahan, Marin begitu geram. Ia memang murahan. Demi uang, ia berani menyerahkan semuanya kepada lelaki kaya yang menawarkan uang banyak untuk pengobatan neneknya. "Marin, aku boleh jujur gak sama kamu?" tanya Yuli. "Iya Yul, apa? Kok serius banget sih?" tanya Marin. "Aku pengen dilamar oleh Sabda Mar," ungkap Yuli begitu gembira. "Ah, seriusan? Selamat ya Yul. Emang kapan?" tanya Marin. "Kata Sabda besok malam akan datang ke rumah. Sumpah bahagia banget aku," ujar Yuli begitu gerang. "Ya ampun, aku juga ikut senang Yul," ucap Marin ikut bahagia mendengar cerita dari Yuli. Di usia Marin yang sudah menginjak usia 27 tahun, ia pun juga sangat menginginkan sebuah acara lamaran atau pernikahan. Usia segitu, ia memang sudah matang,
Tapi sampai saat ini, ia punya pacar pun tidak. Walaupun banyak yang memberikan gumbalan, tapi tidak ada yang benar-benar berniat untuk ke jenjang yang lebih serius. Saat sore tiba, Marin sengaja melampatkan diri untuk pulang. Ia akan mampir ke rumah Mbok Samsi dahulu, sebelum pulang sesuai arahan dari neneknya. Marin melajukan motornya dan menepi ke rumah kayu yang berada di pinggir sungai. Sore itu, Marin mengetuk pintu kayu tersebut. Biasanya rumah Mbok Samsi sering didatangi para tamu, namun kali ini ia hanya seorang diri. "Permisi Mbok, ini Marin," panggil Marin. Bergegas, Mbok Samsi keluar menemui Marin dan mempersilahkan masuk. "Iya, masuk. Sudah mau maghrib," ucap Mbok Samsi. "Tumben datang saat senja. Mau raja besok pagi saja," terang Mbok Samsi. Bukan Mbok, tapi saya kesini pengen minta yang lain. Saya dipinta nenek untuk kesini agar bisa menanamkan benda ini ke tubuh saya," ujar Marin sembari mengeluarkan benda yang di dalam kotak tersebut. Mbok Samsi memperhatikan benda tersebut sambil geleng-geleng kepala. "Maaf, saya tidak bisa mengerjakan hal demikian. Silahkan cari yang lain," ucap Mbok Samsi. Emangnya kenapa Mbok?" tanya Marin. "Saya tidak bisa," jawab Mbok Samsi. "Tapi saya kesini disuruh nenek saya," ucap Marin. Mbok Samsi tersenyum sambil berkata, "Saya tidak melayani pasang susuk," ucap Mbok Samsi. "Tapi saya kesini dipinta nenek Mbok," ucap Marin. "Iya, saya tidak bisa. Saya tidak melayani begitu," terang Mbok Samsi. "Itu bukan keahlian saya," sambung beliau. Setahu Marin, memang Mbok Samsi hanya melayani pembuka aura, tidak melayani tanam benda yang disebut susuk tersebut. "Baiklah Mbok," kata Marin lesu. Ia langsung pulang. Lantas ketika sampai rumah, ia langsung mendatangi sang nenek. Marin menceritakan semuanya. Jika Mbok Samsi menolak permintaannya, Nek Windu hanya manggut-manggut saja mendengarkan cerita Marin. Ini kali pertama ia ditolak oleh Mbok Samsi saat meminta bantuan tentang kecantikan. Begitu ceritanya Nek, Mbok Samsi menolak mentah-mentah, terang Marin. "Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti nenek bantu siapa yang bisa dalam hal ini," jawab sang nenek tersenyum sembari mengelus rambut panjang Marin yang berwarna hitam. "Nek, apa tidak perlu saja pasang susuk?" tanya Marin. "Harus, karena itu akan menambah kecantikan," jelas Nek Windu. "Apa bisa susuk tersebut ditargetkan untuk seseorang yang kita suka, Nek?" tanya Marin. Nenek Windu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Datanglah malam ini ke tempat ini, mumpung malam Jumat," ucap Nek Windu sambil menyerahkan alamat yang tertulis di kertas lusuh. Marin membaca alamat yang tertera. Alamat tersebut berada di lereng pegunungan Meratus yang cukup jauh dari rumahnya. "Ke alamat ini, Nek?" tanya Marin. "Iya, alamat itu. Nanti kau akan mendapatkan apa yang kamu inginkan di sana. Sebut saja atas perintah nenek," jelas Nek Windu. Marin menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti. Bukan apa-apa. Setelah penghinaan kemarin yang ia dapatkan, Marin begitu sakit hati. Bahkan jika teringat kata yang dilontarkan oleh Ardi, tak terasa mata Marin menjadi menghangat. "Apa benda yang kemarin nenek kasih juga turut dibawa?" tanya Marin. "Iya, bawa saja. Siapa tahu diperlukan saat di sana," jawab Nek Windu. Marin menganggukkan kepalanya. Ia setuju apa yang diperintahkan oleh neneknya. Sengaja, Marin beberapa hari meminta cuti pada Bu Wardana dengan alasan ikut acara pernikahan Yuli. "Berarti sore ini aku perginya, Nek?" tanya Marin. "Iya, nanti kau langsung saja mengutarakan keinginanmu. Jika sudah di sana, apa yang kamu pinta, sebutkan semuanya," tutur sang nenek terus menguatkan Marin yang sedang patah hati. Matahari semakin tergelincir. Marin bersiap untuk pergi ke pedalaman Maratus, pelosok Borneo yang masih alami itu. Ia terus meluruskan tekadnya agar semuanya berjalan dengan mulus. "Nek, nenek baik-baik ya di rumah. Marin tinggal dulu," ucap Marin mencium punggung tangan sang nenek. Sang nenek tidak menjawabnya. Beliau hanya menganggukkan kepalanya. Entah kenapa perasaan Marin seakan berat untuk pergi. Setelah melihat wajah sang nenek, "Pergilah, semua akan baik-baik saja," ucap sang nenek memalingkan wajah beliau ke arah tembok. Marin sekali lagi berpamitan. Ia pergi dari rumah dengan hati yang berat. Namun ia harus bisa membuktikan pada neneknya agar ia bisa memiliki pria yang ia mau untuk berteguk lutut padanya nanti.
Bukan hanya pada neneknya ia akan membuktikannya, namun pada semua orang dan juga pada dunia jika Ardi bisa ia miliki. Sebelum ia pergi ke tempat seseorang yang belum ia ketahui namanya itu, Marin terlebih dahulu mampir ke pasar untuk membeli keperluan lainnya. Marin membeli kain kuning keramat, kain hitam, beberapa bunga yang terkenal dengan kemistisannya, serta memiliki minyak wangi dan juga beberapa buah pisau. Syarat tersebut Nek Windu yang menyuruhnya membeli keperluan itu. Marin pun cukup heran dengan benda-benda yang harus ia beli tersebut. Tak tahu untuk apa, namun Nek Windu hanya untuk jaga-jaga jika nanti diperlukan saat sampai di tujuan. Dan saat di jalan, Marin terus menggumamkan nama Ardi. Bahkan dadanya pun sesak, berdebar kencang bahwa amarahnya sedang memuncak. Ucapan Ardi tetap terbayang-bayang di ingatannya. Pertama kali ia mendapatkan penghinaan pada mulut lelaki yang dilontarkan pada dirinya. Marin tidak terima, apalagi ucapan tersebut keluar dari mulut lelaki yang ia suka. Puluhan lelaki hingga ratusan lelaki selalu memuji kecantikan dirinya. Bahkan banyak lelaki yang ia tolak. Tapi kali ini beda. Marin merasa tertantang agar bisa membuat satu laki-laki itu tunduk padanya dan merebutnya dari seseorang perempuan yang bernama Malah. Tak tanggung-tanggung, dengan perasaan yang membuncah, Marin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesekali ia berteriak, menumpahkan rasa amarahnya yang diupun-upun. Sebenarnya, ia ingin membalas, memaki laki-laki itu. Tapi saat itu, yang ia rasakan syok, marah, dan kecewa, sehingga membuat lidahnya keluh. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang keluar dari sudut matanya. Kayaknya ini rumahnya, gumam Marin sambil menyamakan alamat yang tertulis. Alamat yang dituju Marin, rumah kayu ulin minimalis yang sangat sederhana, dan ada beberapa anak tangga di terasnya. Marin memarkirkan motornya di depan rumah tersebut. Ia mengetuk pintu beberapa kali sembari mengucapkan salam. Tidak lama, pintu itu dibuka. Di balik pintu muncul seseorang laki-laki parubaya dengan sebagian wajah yang terkena luka bakar. Ki, saya kesini dipinta nenek saya, ucap Marin. Siapa nama nenekmu? Ucap laki-laki itu. Nek Windusari, Ki, jawab Marin. Aki di depan Marin tersebut hanya tersenyum saat nama Nek Windu disebutkan. Masuklah, titah beliau. Saat memasuki rumah ulin tersebut, auranya sangat berbeda, jauh lebih dingin dan membuat Marin menjadi was-was. Ada apa? Nenekmu meminta datang ke sini, tanya beliau. Marin menceritakan semuanya, jika kini dirinya sedang patah hati, ditolak seorang pria dan juga mendapatkan hinaan sekaligus. Pria beristri, tanya beliau. Iya, Ki, jawab Marin. Mau merebutnya atau jadi mudanya saja, tanya beliau. Saya ingin merebutnya, Ki, jawab Marin. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya, jelas beliau. Ya apa, Ki, tanya Marin. Aki tersenyum melihat wajah Marin yang sangat serius. Tak terlihat gentar di wajah manisnya. Dengar saya baik-baik. Jika kamu berhasil merebutnya, maka dia akan tunduk padanya. Dan jika gagal, maka engkau yang akan semakin tergila-gila padanya, jelas beliau. Saya yakin, Ki, saya siap, jawab Marin yakin. Aki lalu tersenyum sambil berkata, mari ikut saya, titah beliau sambil memasuki sebuah ruangan. Maaf, Ki, nama Aki siapa? Tanya Marin. Apa nenekmu tidak memberitahu? Tanya balik Aki tersebut. Marin menggelengkan kepalanya. Tidak, Ki, jawab Marin. Panggil saja Ki Daus, jawab beliau. Marin laki-laki menganggukkan kepalanya. Lantas ia mengikuti langkah Ki Daus untuk memasuki salah satu ruangan. Masuklah, titah beliau. Marin pun duduk di sebuah ruangan yang lebih temaram, sedangkan Ki Daus duduk di depan Marin hanya di sekat meja kecil. Ceritakanlah semuanya, ujar Ki Daus. Marin menceritakan semuanya, dari pekerjaannya hingga lelaki yang menghina dirinya. Tidak bisa ditutupi, sungguh sakit hati Marin ketika seorang lelaki yang dicintai menghina dengan kata-kata kasar. Terisak, Marin menceritakan semuanya. Bisa dipastikan betapa besar rasa sakitnya. Siapa nama lelaki itu? Tanya Ki Daus. Ardian, Ki, jawab Marin.
Akidaus menuliskan nama Ardi pada sebuah kertas. Beliau juga menuliskan nama Marin di kertas yang sama, seperti menghitung sesuatu. Dia orang baik-baik, bukan pria sembarangan. Begitu pula dengan sang istri. Maka ilmu kau harus lebih besar darinya agar bisa meluluhkannya. Terang Akidaus menatap Marin membuat tanda tanya. Bagaimana? Sambung beliau. Marin menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Iya Ki, saya yakin dan siap atas segala yang saya pertanggungjawabkan," jawab Marin. "Baiklah kalau begitu," tutur Akidaus. Melihat Marin yang begitu yakin, bahkan ia siap menerima konsekuensinya apapun yang terjadi, dapat terlihat amarahnya begitu besar. "Ki, saya membeli kain-kain dan juga benda lainnya," ungkap Marin. "Kita tidak memerlukan itu, simpan saja," jawab Akidaus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia kembali menyimpannya dan mendengarkan penjelasan Akidaus selanjutnya. "Ini uang, belilah bunga kantil di pasar belakang rumah saya ini," ucap Akidaus, menyerahkan uang meminta Marin membeli bunga kantil kuning dan putih. Yang Marin ketahui, bunga tersebut memang khusus untuk membuka aura kecantikan dan warna tertentu khusus untuk menyenangkan suami. "Apa Ki, pasar?" tanya Marin tercengang. "Iya, di belakang rumah ini ada pasar. Belilah bunga tersebut," jawab Akidaus. "Bergegaslah, biar saya tunggu di sini," titah Akidaus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia lantas bangkit dan segera pergi. "Ingat ya, abaikan saja jika melihat hal-hal yang bermacam-macam," ungkap Akidaus. Dan seketika Marin menelan ludahnya, lalu sejenak berpaling pada Akidaus. "Kalau ragu, ingatlah dengan tujuanmu," tutur beliau. Marin keluar dari teras. Ia melihat belakang rumah Akidaus yang gelap gulita. Bahkan yang terlihat di pandangan Marin hanya semak belukar dan pepohonan besar. "Teruslah berjalan, hiraukan apa yang kau lihat nanti," titah Akidaus. Marin mulai berjalan. Ia pergi tanpa penerangan apapun. Perasaan Marin menjadi takut. Bahkan sejak tadi ia berjalan tidak menemukan pasar yang dimaksud. Matanya awas menatap sekitar yang gelap. Seakan sejak tadi ia merasa diawasi oleh puluhan mata di setiap sudutnya. Marin mulai gelisah. Terdapat pohon besar di depannya. Ia tak menghiraukan apapun, terus berjalan. Dan tanpa terasa langkahnya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit mulai terlihat orang-orang yang berlalu lalang. Terlihat kesibukan orang-orang yang berjualan. Marin memasuki pasar tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu membeli bunga kantil dengan warna yang berbeda. Marin tak mau memperhatikan sekitar wajah, dan bentuknya ada bermacam-macam. Ia hanya fokus kepada pedagang yang berjualan aneka bunga. Bunga kantil ada?" tanya Marin dengan suara yang gemetar. Sosok perempuan yang berada di depannya kini menyodorkan bunga kantil berwarna kuning dan putih yang masih berbentuk kuncup sesuai yang dipinta oleh Akidaus. "Saya beli dan ini uangnya," ucap Marin menyodorkan uang yang diberikan oleh Akidaus. "Ini, bawalah semuanya," ujar sosok perempuan itu. "Iya, baik, terima kasih," jawab Marin, segera berbalik dan bergegas pulang. "Segeralah pulang dan jangan tengok ke belakang lagi," ujar beliau memberikan nasihat. Marin menganggukkan kepalanya. Ia mencoba fokus ke depan dan menghiraukan langkah kaki yang seperti mengikutinya. Dan baru beberapa langkah ia berjalan, suasana pasar sudah menghilang. Kini ia berjalan di antara pohon-pohon besar. Suara bisikan, suara desisan, dan suara lainnya memenuhi pendengaran Marin. Bahkan ia juga mendengar ada yang memanggil namanya di belakang sana. Bunga mistis itu akhirnya bisa dibawa Marin ke hadapan Akidaus. "Bagaimana?" tanya Akidaus. Marin hanya tersenyum. "Kau berhasil," sambung Akidaus tersenyum puas melihat Marin yang bersungguh-sungguh. "Berbaringlah," titah Akidaus. Marin menurut saja. Ia membaringkan tubuhnya di atas dipan. Lalu yang membuat Marin terkejut ialah Akidaus meminta Marin untuk melepaskan pakaian bawahnya. "Tidak apa-apa, buka saja," titah Akidaus. Marin menurut saja. Akidaus juga meminta Marin membuka kedua pahanya. "Untuk apa, Ki?" tanya Marin. "Diamlah," jawab Akidaus. Akidaus menggosok-gosok tangan beliau ke daerah intim Marin, sehingga ia harus menahan desahannya. Terasa tangan beliau seperti memasukkan sesuatu ke dalam sana. Lalu Akidaus berkata,
lemaskanlah tubuhmu. Ini akan membuat dirimu semakin nikmat. Marin mendesah secara tertahan. Ia membiarkan tangan dukun tersebut bermain di bawah sana. Entah apa yang sedang beliau lakukan, sedangkan dirinya hanya bisa patuh kepada Ki Daus. Sudah, silakan pakai kembali, ucap Ki Daus tersenyum. Marin kembali bangkit. Ia memperbaiki pakaiannya. Sedikit sakit dan perih di bawah sana. Namun ia memilih diam saja. Sebetulnya bukan kali pertama ia begitu. Dan dia tidak perawan lagi sejak lama, walaupun statusnya masih belum pernah menikah. Maaf Ki, tadi saya diapakan? Tanya Marin. Tanam susuk, jelas beliau. Setelah itu Marin diminta untuk memakan bulat-bulat bunga kantil yang ia beli di pasar Gai barusan. Ukurannya cukup besar, kurang lebih seperti jari kelingking. Ia memakan bunga tersebut dan segelas air yang disuguhkan oleh Ki Daus. Apalagi Ki selanjutnya? Tanya Marin. Ki Daus menyodorkan sebuah kertas yang sudah dihanguskan membentuk abu, lalu meminta Marin untuk membawa pulang. Taburkan abu tersebut di depan rumah si target, titah Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Iya Ki, baik, jawab Marin. Ki Daus memperhatikan Marin yang nampak gelisah. Beliau tahu jika perempuan di depannya itu seperti sedang meringis kesakitan. Sakit ya? Tanya Ki Daus. Iya Ki, sakit, jawab Marin. Masa sakit? Bukannya kau sudah tidak perawan lagi? Ujar Ki Daus terbahak. Marin tersenyum malu. Ia akui dukun di depannya kini sudah tahu jika dirinya memang sudah tidak perawan lagi. Dari penjelasan Ki Daus, beliau sudah mahir dan tahu perbedaan yang masih benar-benar perawan dan yang sudah tidak lagi. Sangat mudah bagi beliau membedakannya. Jika ada yang berbohong mengatakan jika dirinya masih perawan, maka Ki Daus hanya geleng-geleng kepala. Hanya sebentar sakitnya, karena benda yang kau bawa tadi sudah tertanam di bawah sana, sesuai perintah dari nenekmu, ujar Ki Daus. Marin manggut-manggut saja. Setelah terdiam cukup lama, Marin langsung berpamitan pulang. Marin bergidik ngeri melihat lelaki ringkih di depannya. Tubuh beliau yang kurus terdapat noda kecoklatan di tubuh beliau. Namun yang membuat Marin baru sadar, jari-jari tangan beliau sangat begitu besar, tidak seperti jari-jari tangan lelaki umumnya. Marin sadar, pantas saja ia merasakan sakit yang luar biasa saat jari tangan kiri Ki Daus bermain di bawah kepunyaannya. Berapa mahar yang harus aku bayar Ki? Tanya Marin mengambil dompetnya hendak mengeluarkan uang. Saya tidak meminta mahar berupa uang, jawab Ki Daus. Lalu mahar berupa apa Ki? Tanya Marin heran. Saya menginginkan tubuhmu saja sebagai maharnya, ungkap Ki Daus menatap Marin. Marin terhenyak kaget dengan permintaan tersebut. Ia pun bingung harus menyetujuinya apa tidak. Sedangkan dirinya melihat lelaki di depannya merasa takut dan jijik. Bagaimana ia harus melayaninya? Tak tahan rasanya Marin menyerahkan tubuhnya begitu saja. Apa ada mahar berupa yang lain Ki? Tanya Marin. Apa kau keberatan? Tanya Ki Daus. Iya Ki, saya keberatan, jawab Marin jujur. Kamu jijik dengan saya? Tanya Ki Daus, dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Marin. Saya hanya tidak mau Ki, jika ada mahar yang lain akan saya usahakan memberikan mahar yang lain, ungkap Marin apa adanya. Karena ia juga berhak menolak. Sayang sekali, tawaran mahar yang lain tidak ada. Dan saya hanya meminta tubuh kamu sebagai mahar yang setimpal, terang Ki Daus. Marin menelan ludahnya lalu berkata, baik, akan saya turuti, tapi tidak untuk sekarang. Saya ingin melihat hasilnya dulu Ki, bagaimana? Tanya Marin meminta hasilnya lebih dulu. Boleh, silahkan, buktikan saja nanti efek apa yang kau dapatkan, jawab Ki Daus. Kapan Ki saya harus menaburkan abu tersebut? Tanya Marin. Saat pulang ini juga, taburkanlah, jawab Ki Daus. Tak lepas mata beliau memperhatikan gerak-gerik Marin. Marin segera pamit. Ia takut berlama-lama berduaan dengan Ki Daus yang terlihat buas. Bahkan mata Aki tersebut nampak tak berkedip sedikit pun saat Marin melangkahkan keluar. Saya pamit Ki, ucap Marin lagi. Iya, silakan. Ingat ya, itu adalah janji, ucap Ki Daus mengingat lagi. Marin pun tersenyum sembari melangkah.
Ki Daus tenang saja. Jika semuanya berhasil, maka Ki Daus berhak atas tubuh saya, ucap Marin. Ki Daus lalu menganggukkan kepalanya. Hati beliau berbisik jika perempuan di depannya kini masih meragukan keahlian dirinya, sehingga perempuan itu membuat perjanjian dengan cara begitu. Marin pulang setelah itu. Ia tak berani menengok ke belakang lagi. Ia hanya fokus berkendara saja. Perjalanan pulang, Marin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Ia sedikit takut melihat jalanan yang lengang. Bahkan pepohonan di pinggir jalan seperti melambai-lambai ke arahnya karena tertiup angin. Terbesit di pikirannya jika masih tidak menyangka ia membeli bunga di pasar gaib. Sungguh di luar nalar dan sulit untuk dicerna. Jika ia bisa menembus dimensi lain dan melihat hal mengerikan yang tak dapat Marin jelaskan. Namun yang pasti, orang-orang di pasar gaib tersebut ada bermacam-macam bentuk. Bahkan ibu penjual bunga kantil yang ia beli barusan ialah seorang perempuan dengan wajah rata. Marin bergidik ngeri. Bahkan kini dirinya semakin melaju kencang. Bisa-bisanya ia memikirkan kejadian tadi di saat sekarang ia masih berada di jalan desa yang gelap gulita. Tapi beruntung, lampu jalanan sudah dipasang sebagai penerang yang cukup. Sebelum benar-benar ia sampai di rumah, Marin menaburkan abu tersebut ke halaman rumah Ardi. Sesekali ia memperhatikan sekitar jika ada orang yang memergoki dirinya. Marin sengaja memberhentikan motornya persis di halaman tersebut. Tanpa harus turun, ia langsung menghamburkannya secara diam-diam dan kembali bergegas pergi. Sekian lama ia menempuh perjalanan. Akhirnya ia tiba di rumah. Ia langsung masuk untuk menjenguk keadaan sang nenek. Sang nenek nampak diam saja saat dipanggil. Bahkan wajah beliau begitu tenang. Saat Marin mendekat, ia terdiam. Sekali lagi Marin memanggil sang nenek, namun tak ada pergerakan sedikit pun. Nenek, panggil Marin. Selanjutnya air matanya langsung luruh berjatuhan. Tubuh neneknya sudah mulai dingin dengan napas yang sudah berhenti. Entah sejak kapan berhenti berdetaknya. Marin meraung-raung tak percaya jika nenek yang selama ini merawat dirinya sudah pergi ke hadapan Tuhan tanpa ada dia di samping beliau. Setelah 1 minggu kematian neneknya, Marin sudah mulai bisa memulai aktivitasnya kembali. Seperti biasanya ia pergi bekerja setiap harinya tanpa ditemani Yuli, karena temannya itu sudah berhenti saat ingin menikah. Apalagi sore tiba, Marin kembali merasakan sedih saat ia pulang tak ada yang menunggunya di rumah atau tempat ia bercerita tentang pekerjaannya hari ini yang ia jalani. Semua benar-benar hampa. Ia harus merasakan kesendirian berteman dengan kamar-kamar kosong setiap harinya. Sudah 1 minggu pula ia menaburkan abu di depan rumah Ardi. Namun tak ada reaksi apapun. Bahkan pria beristri itu malah belum datang dari menemui sang istri. Marin teringat jika dari penjelasan Ki Daus bahwa Ardi emang bukan lelaki biasa. Namun Marin yakin jika dirinya mampu membuat Ardi tunduk gimana pun caranya. Dan saat Marin sedang bersantai di teras rumah, tiba-tiba teman baiknya itu datang sambil mengendarai motornya. Pengantin baru, goda Marin sambil mengedipkan matanya. Yuli hanya terkekeh. Ia langsung memberikan sebuah kresek hitam sebagai buah tangan. Bagaimana kabarnya, Rin? Tanya Yuli. Baik, kalau kamu bagaimana? Tanya Marin balik. Aku baik kok, jawab Yuli. Maaf ya, kemarin gak bisa ngelayat karena aku masih berada di rumah mertuaku, ungkap Yuli sembari memeluk Marin mengucapkan berduka cita. Iya, gak apa-apa Yul, jawab Marin. Mereka berdua terus mengobrol. Sudah lama rasanya mereka tidak berbicara panjang lebar setelah Yuli menikah. Mar, tadi kulihat Bang Ardi bersama istrinya baru tiba di sini, ujar Yuli. Bang Ardi sudah kembali? Tanya Marin. Iya, tapi kulihat tadi Bang Ardi datang sama istrinya, jelas Yuli. Marin memasang wajah sebisa mungkin karena ada Yuli saat ini masih di depannya. Sungguh kabar gembira bagi Marin yang sejak lama menunggu kepulangan lelaki itu. Ia ingin membuktikan seberapa hebat pelet dari Ki Daus yang katanya sakti mandraguna. Mar, sudah dulu ya, soalnya sudah ditungguin suami aku, ucap Yuli sembari ngeledek Marin. Sedangkan Marin hanya memamerkan wajah ketekuannya. Ya udah, hati-hati di jalan, nanti kesini lagi ya Yul. Nanti kesini lagi ya Yul, jawab Marin. Yuli mengacungkan jari jempolnya. Setelah Yuli pulang, Marin segera masuk ke dalam rumah.
sembari duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Aku cantik. Aku harus bisa memiliki pria idamanku. Dan aku berhak bahagia setelah penghinaan itu. Gumam Marin menatap pantulan wajahnya yang kini tersenyum membentuk seringaian. Besoknya, Marin pergi bekerja. Ia sudah tahu kepulangan Ardi. Sebisa mungkin, ia harus bersikap cuek pada Ardi agar pria itu merasakan bersalah. "Dek Marin, buatkan kopi ya," titah Ardi. Setelah selesai membuatkan kopi, Marin segera beranjak. Tidak ada basa-basi seperti biasanya. Bahkan, Marin memamerkan muka juteknya. Ardi menatap sekilas. Namun entah kenapa, tiba-tiba Ardi merasakan jika hatinya seakan bergetar. Ia teringat jika perempuan itu ia tolak secara kasar. Bahkan Ardi merasa bersalah. Ardi melihat sekitar, banyak pelanggan dan tidak mungkin mengajak Marin untuk meminta waktunya sebentar. Sungguh tidak enak rasanya bagi Ardi. Tidak melihat tingkah Marin yang seperti biasanya selalu berbicara centil. Ardi benar-benar merasa bersalah. Hingga Marin tak mau datang saat memanggilnya karena Ardi ingin membayar kopinya tersebut. Ia memanggil Marin, namun yang datang ternyata temannya. "Marin tidak ada?" tanya Ardi. "Ada kok bang, di belakang," jawab temannya Marin. Tanpa Ardi ketahui, Marin kini tengah mengintip dirinya yang tengah mempertanyakan keberadaan dirinya. Bahkan dari jarak jauh, Marin selalu meniupkan sesuatu ke arah Ardi sambil berkata, "Datanglah malam ini Ardi." Mantra yang Marin gunakan agar memikat lawan jenis dari jarak jauh. Ia mendapatkannya dari sang nenek, agar seseorang yang menjadi targetnya selalu kepikiran tentang dirinya. Setelah Ardi pulang, Marin baru keluar menampakkan dirinya. Ia langsung menanyakan pada temannya jika Ardi bertanya tentang dirinya. "Bang Ardi nanyain aku nggak?" tanya Marin. "Iya, kenapa sok jual mahal pada Ardi? Bukannya kamu suka sama dia?" jawab Desi. "Sesekali juga dicuekin, masa centil terus sih? Yang ada nanti Bang Ardi malah ilfil," jawab Marin sekenanya. Seharian penuh Marin di warung. Akhir-akhir ini ia emang sengaja di warung lama-lama. Daripada di rumah, ia akan kembali kesepian dan mengingat tentang neneknya yang terus membuat dirinya bersedih berkepanjangan. Malam itu Marin pulang. Namun sebelum pulang, ia akan mampir ke toko sembako terlebih dahulu. Ia berniat membeli bahan pokok untuk di rumah. "Marin," sapa seorang perempuan. Mbak Malah," jawab Marin balik menyapa. "Mbak ikut berduka ya atas meninggalnya nenek kamu. Maaf, Mbak nggak bisa datang," ucap Malah. Iya Mbak," jawab Marin. "Mbak, apa kabar? Sudah lama nggak lihat?" tanya Marin juga. Aku baik kok, tapi Mbak nggak bisa lama-lama tinggal di sini. Orang tua di kampung lagi sakit-sakitan," jelas Malah. "Paling besok sudah balik lagi," sambung Malah lagi. "Oh begitu ya Mbak," jawab Marin bingung harus berkata apa lagi. Setelah berbasa-basi, Malah akhirnya pulang lebih dulu. Saat Malah berlalu, mata Marin menyiratkan kemarahan. Bahkan Marin tersenyum lalu berkata, "Silahkan, pergi yang jauh Malah," ucap Marin. Sudah 1 minggu sejak ia melakukan ritual yang diperintahkan oleh Ki Daus. Namun tak ada ubahnya. Seperti biasanya, pria beristri itu selalu datang, tapi menghiraukan dirinya. Padahal ia sudah menahan diri untuk cuek dan menghindar. Tapi Ardi masih sama. Masih tidak ada tanda-tanda ketertarikannya pada dia. Marin mendengus kesal. Beruntung tubuhnya belum dijamah oleh Ki Daus malam itu. Hasilnya saja masih zonk sampai saat ini. Kemudian saat Marin menaruh gelas kopi di depan Ardi, pria itu melirik Marin dan meminta Marin menemani sebentar. Dan setelah itu